Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua Ibu. Hadir semua ya. Baik, hari ini kita langsung ke mata pembelajaran IPA kelas 5 bab 5 topik A mengenai bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Mengenal organ pernapasan manusia. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Dan pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang menyaring kotoran dari luar. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percobaan buah saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Selanjutnya ada paru-paru. Semua udara yang dihirup akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh manusia. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini terletak di antara rongga dada dan rongga perut kita. Terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Selanjutnya mekanisme pernapasan manusia. Tahap 1 itu menarik nafas. Saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Dan tahap kedua itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Selanjutnya tahap 3 membuang napas setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Napas akan dihembuskan, otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Jadi bisa kita lihat di sini di ujung sedotan itu sebagai mulut, lalu yang ini sebagai faring atau kerongkongan, dan dua balon di dalam botol ini sebagai paru-paru, dan balon yang tertempel di sini itu sebagai diafragma, dan botol ini sebagai bagian tubuh manusia. Jadi ketika diafragma ini tertarik, maka paru-paru akan mengembang. Itu sehingga di paru-paru itu terisi udara. Lalu ketika kita melepaskannya, diafragma akan masuk ke dalam dan paru-paru mengecil atau mengempis. Itu udara keluar. Baru selanjutnya ibu akan membagikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok kinestetik dan kelompok kedua yaitu kelompok visual. Kelompok kinestetik ini bertugas untuk membuat alat peraga atau alat pernapasan manusia, dan kelompok visual bertugas untuk membuat poster infografis mengenai pernapasan. Setelah selesai kerjanya, maka dipresentasikan di depan kelas. Dan ini contoh kelompok